Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di hari yang penuh dengan berkah ini ya, Jumat pagi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat wassalam marilah bersama-sama kita haturkan kepada kekasih kita, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Mathalul A'la, sebaik-baik contoh untuk kita. Ibu Ibu dirahmati Allah, sebelum saya mulai, mungkin ada yang belum kenal, karena ini pertama kali saya di sini. Perkenalkan, nama saya Lulu Amalia. Alamat saya di Jalan Raya Kasin, Ampel Dento, Karangploso. Tahu Bu? Dekat KVNK. Monggo Minara kalau ke KVNK bisa mampir ke rumah. Kemudian aktivitas mengajar dan belajar. Putra saya satu sekarang di pondoknya Ustadz Farhan Tholib, tahu nggih Bu? Ustadz Syafiqoh. Kelas 3. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang Sirah Sahabiyah. Requestnya Sirah Sahabiyah. Ini ada beberapa ibu-ibu yang saya sudah kenal yang di Masjid Abu Bakar. Biasanya kita membahas Sirah Nabawiyah. Oh ya, sebelumnya saya mohon izin ya Bu ya, mohon maaf saya di atas, jenengan sekalian di bawah. Permisi, kalau di bawah seringkali agak sakit kaki, kekurusan gini Bu. Sebaliknya ya, baik. Hari ini kita akan berkenalan dengan supaya semangat meneladani para sahabiyah gitu ya. Kita nggak kenalan dengan satu orang sahabiyah. Biasanya ibu-ibu itu kan senang dapat banyak gitu. Senang dapat sedikit apa dapat banyak Bu? Biasanya senang yang banyak gitu ya, sekalian oleh-olehnya banyak gitu. Insyaallah kita hari ini akan kenalan dengan ibunda para ulama, gitu ya. Dan ini ulamanya bukan sembarang ulama, gitu ya. Ulama dari kalangan para ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu yang punya jalan hidup yang tidak mudah, tapi tidak gampang menyerah. Setiap langkah yang mereka ayunkan, mereka fokus lillah untuk menggapai mardhatillah. Siapakah mereka? Yang pertama, dan ini sering sekali saya bawakan di beberapa kesempatan, yaitu Asma bintu Abu Bakar. Sudah pernah kenalan atau pernah baca tentang Asma bintu Abu Bakar? Beliau radhiyallahu anha adalah ibu dari 2 orang sahabat yang merupakan ahli ilmu ya, kalau kita bilang dari kalangan sahabat. Yang satu adalah Abdullah bin Zubair. Yang Abdullah bin Zubair ini termasuk di antara arba'ah abadilah. Ada 4 Abdullah gitu ya, yang mereka itu merupakan sohibul ilm di kalangan para sahabat, yang merupakan orang-orang yang ngajarin para sahabat gitu ya, tentang ilmu syariah. Nah, Abdullah bin Zubair itu adalah seorang ahli ibadah gitu ya, dan beliau ini punya kisah yang unik gitu ya. Mulai beliau masih di dalam kandungan dan dikandung oleh seorang ibu yang luar biasa. Ini keluarga yang sangat menarik gitu ya untuk kita bahas. Keluarganya Zubair bin Al-Awwam gitu, yang mana ibunya Sofiyah binti Abdul Muthalib adalah seorang
wanita yang sangat hebat, bibinya Rasulullah SAW, juga saudaranya Hamzah radhiyallahu anhu. Ya, saudara sebapak seibu. Kalau sama Rasulullah, hubungannya Hamzah itu sebapak tapi lain ibu. Ya, paman yang sebapak tapi lain ibu. Tapi kalau Abdullah dengan Hamzah, Abdullah dengan Abu Thalib itu satu bapak satu ibu. Nah, Hamzah dengan Sofia ini satu bapak satu ibu. Makanya kita tahu ya track recordnya Hamzah radhiyallahu anhu sehebat apa beliau. Apa namanya, singanya Allah dan Rasulnya. Kalau gitu ya julukannya Hamzah. Kebayang ya kerennya gimana Hamzah gitu. Sofia juga sama Bu. Ya, wanita pertama yang membunuh orang Yahudi langsung gitu ya Bu ya. Hebat banget. Dan kemudian punya menantu yang gak kalah hebatnya juga, dan anaknya orang yang sangat hebat. Kalau Rasulullah SAW pernah bersabda ini, kalau boleh ya seorang hamba itu punya khalil, punya kekasih, akan tetapi Allah adalah kekasih kita, gitu ya. Dan Abu Bakar, kalau boleh seorang hamba itu mengambil kekasih, maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Dia saking dekatnya sama Abu Bakar, seorang laki-laki yang Rasulullah SAW sama sekali nggak suka ngambil hambanya, gitu ya. Saking dekatnya, kalau ngambil hartanya itu pasti dibolehin gitu. Jadi Rasulullah ngambil dulu gitu. Itu baru izinnya belakangan. Itu saking dekatnya hubungan di antara mereka, satu-satunya sahabat yang sedekat itu. Ya, dan juga iparnya Rasulullah ya. Betapa Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahkan putrinya Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa dibayangkan gitu ya kehebatan keluarga ini, kemuliaannya, keutamaannya. Ya, dan Abdullah bin Zubair ini adalah anak yang dikandung oleh Asma bintu Abu Bakar. Ketika kita kenal Asma bintu Abu Bakar itu terutama dalam apa Bu? Kisah apa? Hijrah ya. Gimana beliau radhiyallahu anha mengantarkan makanan kepada ayahnya dan Rasulullah SAW. Padahal ya waktu itu gerakan upaya untuk membunuh Rasulullah itu demikian kuatnya, yaitu puncaknya ketika orang-orang Quraisy mereka melakukan makar kejam mereka, yaitu mereka memberikan putra-putra paling pemberani mereka dari setiap kabilah ya bersiaga di sekitar rumah Rasulullah SAW untuk menghabisinya bersama-sama. Ini yang udah ibu-ibu yang udah belajar sirah nabawiyah, insya Allah nggak terlalu bingung membayangkan gitu ya. Gimana ilustrasinya, yaitu gimana mereka sudah berusaha untuk menghentikan upaya dakwah itu puncaknya. Nah saat itu Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari dari awal-awal sudah ingin berhijrah, tapi sama Rasulullah SAW dihalangin. Dalam Bakar jangan hijrah dulu. Siapa tahu kamu yang Allah pilihkan untuk teman hijrahku. Abu Bakar berharap gitu ya, senang sekali bisa safar sama Rasulullah SAW. Nah ternyata beliau memang yang Allah pilihkan untuk menemani Rasulullah SAW di perjalanannya yang mulia dan sangat monumental itu. Nah, siapakah yang bertugas untuk memberikan makanan, menempuh jalan-jalan yang tidak mudah, ya, ke Bukit Nur, gitu ya, Jabal Nur. Di situ ada gua Sur. Oh, bukan Jabal Nur ya, lain ya, Jabal Nur, Gua Hiro ya. Ini pokoknya pernah ke Gua Sur Bu? Yang pernah umroh atau haji Bu Ari pernah? Udah bolak-balik, nggak sampai ya. Soalnya memang medannya nggak mudah. Lebih sulit daripada mendaki Jabal Nur gitu ya. Dan Gua Sur itu sendiri nggak layak ditempati sebetulnya. Nah, dalam keadaan hamil tua, Asma binti Abu Bakar naik mendaki gunung, gitu ya, mendaki bukit yang bukan bukitnya seperti bukitnya di Indonesia dari tanah yang padat. Di situ bukit batu, gitu ya, bukit cadas yang didaki. Kalau jatuh kehilangan keseimbangan sedikit aja resikonya maut, gitu ya. Nah kemudian
Asma binti Abu Bakar memberikan makanan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya. Dan waktu itu ketika Rasulullah SAW mau berangkat, itu Asma terlupa, nggak bawa ikat untuk ikatkan bekalnya Rasulullah SAW dan ayahnya ke unta. Akhirnya beliau merobek ikat pinggangnya jadi dua. Nah, kemudian yang satu diikatkan untuk bekal, mengikatkan ransel makanannya Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang satu lagi dipakai untuk ikat pinggangnya. Hamil tuh Bu, pakai ikat pinggang ya gimana ya? Daki yang seperti itu, dan itu memang udah bagian pakaiannya wanita Quraisy. Apalagi ketika hamil gak mudah ya. Dan resikonya tentu saja kalau Asma binti Abu Bakar sampai ketahuan, ya dia bisa dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah aja mau dibunuh gitu ya, apalagi Asma. Nah kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepada Asma, ya Asma, anti dzatu litaqain. Engkau adalah perempuan yang punya dua ikat pinggang. Ya, satu ikat pinggangnya dia pakai, satu ikat pinggangnya dia di surga. Masya Allah ya, radhiyallahu anhu. Ikat pinggangnya udah di surga Bu, nunggu orangnya. Gitu ya, itulah ilustrasinya. Ikat pinggangmu aja di surga Asma, apalagi kamu. Gitu ya, itu adalah kabar gembira. Dan gimana ketika Asma binti Abu Bakar pulang? Ya, dia didatangi oleh Abu Jahal, orang yang paling kejam di antara Quraisy. Dan kemudian karena Asma binti Abu Bakar gak mau bilang di mana ayahnya, dan Rasulullah SAW bersabda berada, kemudian ditempelenglah Asma hingga lepas anting-antingnya, berdarah gitu ya Asma. Bayangin ya, lagi hamil tua Bu. Dan kemudian beliau setelah itu menyusul Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berhijrah. Hijrah Bu, nggak seperti sekarang Bu, Mekah Madinah kita mah enak ya, naik kereta cepat kalau sekarang. Dulu naik bis-bisnya full AC, sekarang kereta cepat berapa jam aja udah nyampe. Gimana kalau dulu? Ya, mereka harus naik unta, naik kuda. Gitu ya, gimana putri Rasulullah SAW Zainab sampai keguguran. Gara-gara apa? Gara-gara untanya Ruqayyah ya. Gara-gara untanya digoncang-goncang gini sama musyrikin supaya dia gak hijrah. Sampai akhirnya sakit gitu ya. Sampai akhirnya beliau wafat. Oh Zainab Bu ya. Soalnya sama ya. Yang meninggal duluan Ummu Kulsum, tapi Zainab itu semenjak saat itu beliau radhiyallahu anha sakit-sakitan. Gitu ya. Akhirnya beliau pun wafat. Ya, kita tahu ya ilustrasinya sesulit apa perjalanan itu. Dan bayi pertama yang dilahirkan di Darul Hijrah, di bumi hijrah adalah bayi ini. Ya, Abdullah bin Zubair. Ya gimana Bu sosoknya Asma binti Abu Bakar? Seorang wanita yang tegar, seorang wanita yang gak lembek. Ya, dan dia dalam keadaan hamil dia sudah memberikan pendidikan kepada anaknya, pendidikan rohbaniyah mulai dia hamil, mulai anaknya masih di kandungan dari didik. Bukan karena di kandungan udah nggak apa-apa, dituruti aja ngidam sembarang kali nggak apa-apa. Ya, tapi gimana wanita yang benar-benar bukannya nggak boleh ngidam ya Bu ya, bukan gitu ya. Nanti nggak boleh ngidam gitu, bukan ya. Tapi gimana beliau menyampaikan segala payahnya hamil. Gitu ya, jadi anaknya juga jadi anak yang luar biasa. Siapakah Abdullah bin Zubair? Bayi pertama ya, yang lahir di Darul Hijrah sekaligus mematahkan hoaxnya Yahudi. Yahudi sudah memviralkan satu status gitu ya, apa? Bahwa sudah disihir kaum muslimin, kalau mereka nyampe di Yathrib, mereka gak akan pernah bisa punya anak. Dengan lahirnya satu anak laki-laki di bumi hijrah, ya itu ketahuan bahwa itu cuma desas-desus, itu cuma berita bohong yang biasa sekali dilancarkan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ibu-ibu yang rahmati Allah, ya, siapakah sosok Abdullah bin Zubair? Beliau adalah sosok ahli ibadah, sangat tekun sholat malam dan berpuasa. Saking selamanya ya beliau dalam sholat, dalam sujudnya, duduknya, berdirinya, sampai dikisahkan tuh sampai ada burung yang bertengger. Nah itu kalau orang sebentar-sebentar mungkin nggak?
Nggak mungkin. Gitu ya, kalau kita nonton filmnya Abdullah bin Zubair itu mesti kisahnya atau gambarnya gitu ya, seorang laki-laki yang sedang sholat dan bertengger di pundaknya atau di kepalanya burung. Saking lamanya. Beliau juga meriwayatkan hadis gitu ya, 33 hadis, dan beliau ahli puasa. Sangat tekun sholat malam. Pokoknya beliau punya banyak prestasi. Ya sayangnya waktu itu ada perbedaan politik antara Abdullah bin Zubair dengan Khalifah Bani Umayyah. Ya, Abdullah bin Marwan, insyaallah. Abdul Malik bin Marwan. Yang kemudian Abdullah bin Zubair harus dipenggal, ya, dipenggal Ka'bah yang beliau radhiyallahu anhu renovasi gitu ya, itu dimanjari pakai apa? Ketapel raksasa itu. Ya, dan yang lebih tragis gitu ya, jenazah beliau yang mulia radhiyallahu anhu disalib. Ya, siapa yang melakukannya itu? Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Gitu ya. Nah, gimanakah kisah ketegaran Asma? Ya, kalau yang lain-lain insyaallah ibu-ibu sudah tahu ya, betapa hebatnya Asma binti Abu Bakar. Mari kita simak gitu ya, cuplikan pembicaraan ketika detik-detik Abdullah bin Zubair akan disalib dengan Asma binti Abu Bakar. Jadi beliau sempat radhiyallahu anhu sempat pamitan sama ibunya yang waktu itu usianya udah 100 tahun dan belum pikun ya, walaupun beliau buta dan giginya masih utuh gitu ya, dan hafalannya masih kuat. Beliau itu orang, Asma binti Abu Bakar itu seorang ahli ibadah gitu ya, dan beliau adalah seorang yang menjaga ini ahli infak sampai putranya gitu ya, salah satu Abdullah atau Urwah itu pernah bilang bahwa orang perempuan yang paling ahli infak itu adalah ibunya dan bibinya. Perbedaannya kalau Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu dikumpulkan setelah banyak baru diinfakkan. Kalau Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anha itu tidak bisa tidur kalau masih punya uang. Masya Allah ya Bu ya. Ya, kalau kita gimana? Gak bisa tidur kalau gak pegang uang. Kalau bilang ya berubah Bu ya. Ini luar biasa. Jadi sedikitnya itu langsung diinfakkan. Ini itulah Asma bintu Abu Bakar. Nah kemudian saat-saat terakhir hidupnya anaknya itu yaitu sebetulnya Abdullah bin Zubair punya perbedaan pendapat gitu ya dengan khalifah waktu itu Yazid bin Muawiyah. Tapi ya sudah, karena para sahabat banyak yang membaiat Yazid, beliau pun udah setuju saja gitu ya. Nah kemudian setelah itu dalam perkembangannya ternyata karena nggak syar'i caranya untuk memilih pimpinan itu nggak sama dengan Khulafaur Rasyidin. Semestinya seperti apa? Semestinya khalifah itu bukan dari anaknya khalifah yang sebelumnya, tapi yang paling bertakwa, yang paling beriman itu yang jadi khalifah. Jadi kalau konsepnya adalah negara, khilafah gitu ya, kekhalifahan Islam itu seperti apa? Mestinya yang jadi khalifah itu yang paling alim, yang jadi pemimpin, yang jadi presiden itu yang paling alim. Mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan nanti dari anak-anak kita itu nanti akan lahir presiden Indonesia yang hafid Quran. Mestinya yang gitu, mestinya yang paling alim. Karena apa? Nanti yang jadi presiden itu, yang jadi pemimpin itu juga harus bisa menjadi imam dalam sholat. Karena imam sholat itu kedudukannya melebihi raja. Makanya kita persiapkan Bu, anak-anak kita di rumah itu mereka harus bisa mimpin sholat. Bacaannya masih gak kena, ya jelaskan tahsin. Dibacaannya yang gak apa-apa, bacaan favorit, punya surat favorit atau ayat favorit yang udah dipastikan itu bagus, sudah tahsin bacanya. Kita harus kasih peluang Bu. Gitu ya, sekali-sekali waktu hujan udah sholat di rumah aja nak sama Bunda. Saya gak mau jadi imam gitu ya, gak pede. Anak saya banget itu Bu.
Ya, saya ini, sudahlah, ayo Bismillah, Bismillah. Lupa, hafalannya lupa yang ini itu, baca dulu. Jadi memang harus mau nunggu gitu ya, ibunya jangan cepet-cepetan. Setelah korah-korah. Gitu ya, ditunggu gitu. Udahlah, gak apa-apa. Bunda tunggu gitu ya. Pokoknya harus pede. Nah itu ya Bu ya, karena memang konsep kekhalifahan dalam Islam, konsep kepemimpinan dalam Islam itu yang paling bertakwa. Kita siapkan anak kita menjadi pemimpin, jadi harus berani. Bukan hanya berani ceramah, tapi juga berani ngimamin. Karena jadi imam itu butuh keberanian tersendiri gitu ya Bu ya. Dan grogi karena umumnya di hadapan Allah Ta'ala. Ya, nah Abdullah bin Zubair ini, dia kemudian karena kepemimpinannya berikutnya juga masih terulang, diberikan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu, yaitu siapa tadi? Al-Malik ya, bin Yazid, Marwan atau Al-Malik, saya lupa Bu ya, bisa dilihat karena banyak yang harus disampaikan hari ini. Nah kemudian akhirnya apa? Akhirnya si Abdullah tadi itu dia dibaiat oleh beberapa sahabat, oleh sebagian besar sahabat juga. Jadi ada kepemimpinannya tersendiri, yaitu di Hijaz, Yaman, Irak, Khurasan. Jadi daerah-daerah yang nggak dikuasai oleh mereka. Yang dikuasai oleh Al-Marwan itu ada di mana? Al-Marwan bin Yazid ya, ada di mana? Ada di Syam misalnya gitu. Gitu ya. Nah kemudian dikerahkanlah ya Pas Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dengan 3.000 pasukan untuk menggempur Mekah. Akhirnya semakin terpojok dan banyak pengkhianat yang akhirnya musuhin Abdullah bin Zubair. Akhirnya beliau pun terpojok bertahan di Makkah. Nah Makkah itu dikepung selama beberapa hari, ya, beberapa pekan, dan di Manjanik, sampai Ka'bah pun di Manjanik. Gitu ya. Ini fitnah yang sangat besar Bu. Ya, mulai tersebar itu kapan? Wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Makanya ya sangat menyedihkan wafatnya Al-Faruq gitu ya, karena waktu itu pintu fitnah terbuka lebar sekali. Gitu ya, sebetulnya bukan yang pertama kali terbukanya ketika wafatnya Umar, enggak ya, wafatnya Rasulullah SAW gitu ya. Ketika Umar itu masih di koridor gitu, masih gak berani gitu sama Umar. Nah ketika Umar wafat radhiyallahu anhu, nah itulah banyak sekali fitnah. Gitu ya Bu ya. Nah kemudian akhirnya Abdullah ini mau pamitan sama Asma bintu Abu Bakar. Tanya ya sama ibunya, bagaimana kondisi ibu? Sakit. Katanya Abdullah, dalam kematian ada keselamatan. Nah kita kalau diomongin gitu lagi sakit kan kayak didoakan mati gitu ya. Nah katanya Urwah ya, sahabatnya Abdullah, adiknya Abdullah yang ulama juga gitu ya, bahkan ulama yang sangat hebat gitu, termasuk ahli fikihnya para sahabat. Itu beliau bilang, maksudnya saudaraku itu dalam kematian ada keselamatan, itu kalau dia mati gitu ya, maka selesai fitnah di antara umat Islam. Gitu ya, bukan mendoakan kematian ibu. Nah katanya Asma sambil tertawa, sepertinya kau menginginkan kematian ibu. Jangan gitu. Gitu ya. Nah, tapi beliau ini orang yang logis, nggak itu terus banter ya. Oh jadi gitu ya. Terus lupa sama hal-hal yang esensi. Mohon maaf, kadang-kadang perempuan kan gitu ya. Lupa ini maksudnya apa, sudah bingung sama yang ini, sama yang nggak penting. Ya kalau Asma nggak gitu. Ya padahal beliau udah tua. Kemudian Asma bilang, demi Allah, aku tidak mau mati dulu sebelum mendengar salah satu kabarmu kepadamu. Kau terbunuh, lalu aku mengharapkan pahala atas kematianmu, atau kau menang sehingga aku merasa bahagia. Jangan pernah kau melakukan suatu rencana yang membuatmu gagal, sehingga kau menghadapi rencana itu karena membenci kematian. Ya, kemudian ada riwayat lain yang bilang, ibu katanya Abdullah bin Zubair, orang-orang meninggalkanku, bahkan anak dan keluargaku. Hanya segelintir saja yang bertahan, itu pun mereka
hanya memiliki kesabaran sesaat untuk membela. Sementara musuh bersedia memberikan dunia yang aku inginkan jika aku taat kepada mereka. Bagaimana menurutmu? Katanya Asma, demi Allah anakku, kau lebih mengetahui tentang dirimu. Jika menurutmu kau berada di atas kebenaran, teruskan saja langkahmu. Toh para pengikutmu telah terbunuh dengan berpegang pada kebenaran itu. Dan jika kau hanya menginginkan dunia, maka seburuk-buruk hamba adalah kamu. Kau membinasakan dirimu sendiri, juga pengikutmu. Jika kau berkata, aku berada di atas kebenaran, namun para pengikutku lemah, itu bukan tindakan orang merdeka ataupun orang yang taat beragama. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mendekat dan mencium kepala ibunya, lalu berkata, itu hanya pendapatku saja. Aku ingin mengetahui pendapat ibu sehingga aku semakin tahu. Silakan ibu pikirkan, karena hari ini juga aku akan dibunuh. Ibu jangan bersedih hati terhadap keputusan Allah, karena anakmu ini tidak pernah melakukan suatu kemungkaran ataupun kekejian pun, tidak pernah lalai dalam memutuskan perkara, dan tidak pernah mendolimi seorang muslim atau mu'ahid sekalipun. Demi Allah, aku mengatakan ini bukannya aku menganggap diriku suci, tapi sebagai takziah untuk ibu, agar ibu terhibur atas kematianmu. Jadi tujuannya datang Abdullah bin Zubair ke hadapan ibunya adalah, Bu, kuatlah. Ibu dalam keadaan sakit kan takut ibunya nanti kena apa-apa gitu ya, saking sedihnya karena anak pertamanya gitu ya, harapannya itu dibunuh dengan keji. Kemudian katanya ibunya, ibu berharap semoga bisa sabar menghadapi kematianmu dengan baik. Keluarlah agar ibu mengetahui nasibmu nanti. Ya Allah, kasihanilah qiyamul lailnya yang lama di tengah malam, ibadah dan rasa dahaganya di tengah siang dan terik di matahari dan Mekah, di teriknya matahari di Madinah dan Mekah, baktinya kepada ayah dan ibunya. Ya Allah, aku menyerahkannya pada putusanmu padanya. Aku ridho terhadap keputusanmu ya Allah. Maka berilah aku pahala orang-orang yang bersyukur dan sabar dengan kematian Abdullah. Di riwayat lain Abdullah itu bilang, Bu, yang aku khawatirkan bukan kematian, tapi aku khawatir jika nanti aku sudah meninggal dibunuh oleh mereka, maka jenazahku akan dimutilasi. Karena memang Hajjaj ini sangat kejam, gitu ya, dipotong-potong gitu ya. Nah kemudian apa katanya Asma? Kambing saja kalau sudah disembelih ia tidak merasa sakit saat dikuliti. Ada juga riwayat, Bu, kalau mereka menjanjikan dunia kepadaku, jadi ya, kalau aku mau menuruti mereka, apakah aku harus kembali kepada mereka? Wahai Abdullah, pertahankanlah sikapmu dan jangan pernah, kalau kamu merasa berada di atas kebenaran, jangan pernah kamu membiarkan kepalamu dibuat mainan oleh anak-anak Bani Umayyah. Gitu ya Bu ya, ini seorang sosok perempuan yang tangguh luar biasa. Dan kemudian ketika itu Abdullah bin Zubair pakai baju besi. Kemudian katanya Asma radhiyallahu anha, ini bukanlah sikap orang yang ingin mendapatkan syahid. Lepaskanlah baju besimu wahai anakku. Kemudian dilepaskan. Kemudian katanya Abdullah bin Zubair, Ibu, aku pakai baju besi supaya ibu gak khawatir saja. Gitu ya. Dan kemudian beliau berangkat, gitu ya. Kau tidak perlu menguatkan hati ibu. Kemudian beliau pun berangkat, gitu ya. Kemudian beliau bilang, ketika Zubair sudah berangkat, wahai Asma, jika dia terbunuh, Zubair bilang dulu sama Zubair, Abdullah bin Zubair bilang dulu sama ibunya, wahai Asma, bilang dia kuatin ibunya, jika aku terbunuh, janganlah kau menangis. Tiada lagi yang tersisa selain kemuliaan leluhur dan agamaku. Itulah sumpah tegasku padamu. Maksudnya, Bu, nanti anakmu akan terbunuh, tapi di atas kebenaran, Bu. Ini ya, inilah cinta seorang anak kepada ibunya. Ya, dia bukan menghibur dirinya, dia nggak butuh hiburan itu. Dia tahu dia ada di atas kebenaran.
Yang dia khawatirkan adalah gimana ibuku nanti. Nah, gimana seorang ibu bisa mendidiknya seorang anak yang tangguh, tapi juga dengan perasaan yang sangat lembut. Kemudian beliau pun gugur gitu ya, di Masjidil Haram, dibunuh waktu beliau lagi sholat, gitu ya. Dan kemudian dipenggal, kepalanya dipancangkan gitu ya, dan kemudian badan beliau radhiyallahu anhu disalib. Itu, dan kemudian Hajjaj bilang dengan pongahnya, suruh ke sini, Zatul Bitaqoin, Asma binti Abu Bakar. Nah, kemudian utusannya bilang, katanya Asma, aku gak mau. Kemudian kata dia, suruh ke sini atau nanti aku bawa ke sini dengan cara menarik rambut. Maksudnya mau dijambak dari rumahnya Asma. Aku gak akan kesana sebelum dia menarik rambut. Jadi ya, silahkan. Nah, kemudian Hajjaj yang datang ke situ. Terus dia sok lembut gitu ya sama Asma. Ibunda, Amirul Mukminin merintahkanku untuk memperlakukanmu dengan baik. Apakah ibu ada perlu? Katanya Asma, aku bukan ibumu. Aku adalah ibu orang yang disalib di puncak celah bukit itu. Aku tidak punya keperluan apapun. Namun aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, di Thaqif akan muncul seorang pendusta dan pembunuh. Adapun si pendusta kita sama-sama sudah tahu. Maksudnya Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Sementara si pembunuh itu adalah kamu. Katanya Hajjaj, pembunuh orang-orang munafik. Gitu ya, itulah kita lihat ya seperti apa dari percakapannya terakhir antara Abdullah bin Zubair dan Asma binti Abu Bakar. Kita bisa tahu sehebat apakah Asma binti Abu Bakar dalam mendidik anaknya. Dididik keimanan, dididik ketegaran, dididik ketabahan, tapi juga beliau menanamkan nilai-nilai kelembutan dan akhlakul karimah. Gitu ya Bu ya. Nah, belum lagi adiknya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair. Beliau adalah salah satu di antara 7 fuqahanya Madinah, 7 ahli fikihnya Madinah. Kemudian beliau banyak meriwayatkan hadis, faqih. Ya, beliau orang yang faqih, alim, dipercaya mengemban amanah, juga kuat hafalannya. Dan beliau adalah seorang yang sangat gemar berpuasa dan wafat dalam keadaan berpuasa. Suatu ketika beliau terkena kanker yang menggerogoti kakinya, sehingga kakinya tadi harus diamputasi. Nah, beliau dalam keadaan berpuasa itu ya, dan kemudian katanya tabib yang mau mengamputasi kakinya, ini sangat sakit nanti Urwah. Jadi aku sarankan kita pakai obat-obatan gitu ya, kayak alkohol atau apa supaya kamu tidak merasakan sakitnya atau sakitnya nggak terlalu gitu ya. Nah, kemudian diberitahukan itu bisa menghilangkan kesadaran kan gitu. Padahal dia nggak mau tidak dalam keadaan mengingat Allah. Jadi kemudian dia bilang, lakukanlah tugasmu wahai tabib, insya Allah aku akan bersabar. Kemudian dia dimutilasi dalam keadaan segar bugar. Bayangin itu, ya, pati rosonya gitu ya, obat biusnya gitu ya, pelipur dan laranya itu Al-Quran. Ya, setelah itu, setelah amputasi, diambil kakinya, kemudian dia tatap kakinya itu, dia bilang, demi Allah, aku tidak pernah menggunakanmu untuk berjalan menuju kemaksiatan. Kemudian juga gak berapa lama kemudian mendapatkan kabar bahwa dari salah satu dari ke-7 putranya wafat. Jadi apa kata beliau? Maha suci Allah yang telah mengambil salah satu anggota keluargaku dan menyisakan 6 yang lain. Dan maha suci Ia yang mengambil kakiku dan menyisakan yang lainnya. Radhiyallahu anhu. Ya, generasi muda yang sehebat ini bisa lahir dari mana, Bu? Pasti
wasilah dari seorang ibu yang luar biasa. Madrasatul Ula. Kemudian yang kedua, yaitu Abdullah yang kedua, ya. Ulama yang kedua yaitu Abdullah bin Abbas dan ibunya Lubabah bintil Harith, atau yang terkenal dengan sebutan Ummul Fadl. Ya, Abdullah bin Al-Abbas. Abdullah bin Abbas ini terkenal sekali, Bu. Ya, yaitu Ibn Abbas. Biasanya kita kalau sebut Ibnu Abbas siapa? Ya ini Abdullah bin Abbas. Namanya gak asing kan, Bu ya? Karena memang beliau adalah seorang ulama yang luar biasa. Dia kapasitas keilmuannya sangat mumpuni. Dan beliau ini adalah sepupu sekaligus keponakannya Rasulullah SAW. Kok bisa gitu ya? Sepupu karena beliau adalah anaknya Al-Abbas. Al-Abbas radhiyallahu anhu adalah pamannya Rasulullah SAW. Keponakan dari mana? Dari Maimunah, Bunda Maimunah bintil Harith, Ummahatul Mukminin. Salah satu di antara Ummahatul Mukminin yang merupakan bibinya Al-Abbas. Kita kenalan dulu dengan ibunya ya, Bu ya. Lubabah bintil Harith, atau yang terkenal dengan sebutan Lubabah Al-Kubro. Kenapa disebut Al-Kubro? Beliau radhiyallahu anha punya adik namanya Lubabah juga. Nanti disebut Lubabah Sukro. Dan Lubabah kecil, Lubabah besar. Gitu ya. Dan kemudian beliau ini ya termasuk di antara 4 orang bersaudara yang oleh Rasulullah SAW dikukuhkan sebagai 4 orang bersaudara mukminah. 4 orang mukmin. Ini yang ngasih ijazah Rasulullah. Ya, yang ngasih ijazah adalah guru yang paling hebat, gitu ya, guru tertinggi. Kita kalau dikasih ijazah ibu, misalnya sebagai ibu yang paling rajin sedieng, pasti senang ya, alhamdulillah paling rajin gitu ya. Nah, padahal siapa yang ngasih ijazah gitu ya? Siapa yang ngasih status? Ini yang ngasih status Rasulullah. Ya, termasuk di antara mukminah ya, mukminah, 4 orang mukminah. Nah, ini adalah Lubabah. Lubabah ini ya, dia terkenal dengan sebutan Ummul Fadl karena anaknya yang pertama bernama Fadl. Dan kemudian ibunya itu adalah Hindun binti Auf bin Zuhair al-Harithah. Dan kemudian yang terkenal gitu ya, orang yang punya menantu-menantu yang hebat. Udah, kita nggak bisa bicarakan yang terlalu jauh ya, gitu ya. Pokoknya salah satu di antara saudaranya itu nanti nikah dengan Al-Walid Al-Mughirah yang merupakan bapaknya Khalid bin Walid. Jadi ini juga bibinya Khalid bin Walid. Kita kalau belajar sirah itu nanti bulat tuh. Ternyata ininya bapaknya ini, ternyata ini pamannya, ternyata ini bukan bulat ya, ketemu. Kalau bulat kan nggak nemu ininya ya, nanti ketemu gitu. Nah sudah, langsung saja Al-Abbas itu pamannya Rasulullah SAW yang para ulama itu berbeda pendapat. Masuk Islamnya Al-Abbas itu kapan? Itu ya, ada yang berpendapat termasuk yang ini sebelum Rasulullah SAW perang Badar. Ada yang berpendapat gitu. Jadi masih awal-awal gitu ya, walaupun bukan as-sabiqun al-awwalun, tapi yang termasuk ketika Rasulullah SAW masih ada di Makkah. Ada juga yang berpendapat enggak, masuk Islamnya Al-Abbas itu ketika Fathu Makkah. Ya, Abdullah bin Abbas pernah menceritakan bahwa kami ini termasuk orang yang tertindas di Makkah. Gitu ya. Nah, kalau gitu berarti sebetulnya Al-Abbas ini sudah masuk Islam. Juga bukti yang kedua masuk Islam, kalau Al-Abbas itu masuk Islamnya sebelum Rasulullah hijrah. Nah, itu adalah ketika perang Badar, Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat jangan membunuh Al-Abbas,
jangan membunuh Abul Bakhtari. Ya, dan sebagian Bani Hashim itu mereka tidak perang dengan keinginan mereka, melainkan mereka dipaksa. Gitu ya. Dan kapankah Al-Abbas dilahirkan? Al-Abbas itu dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Tepatnya ketika saat pemboikotan. Jadi pernah Bani Hashim itu diboikot, ya, ditaruh di suatu tempat gitu ya, tanahnya milik Abu Thalib atau terkenal dengan sebutan Syekh Abu Thalib. Nah, disitulah Al-Abbas dilahirkan. Ya waktu itu Bu, ya Allah, penderitaannya kaum muslimin waktu itu sangat berat ya. Juga Bani Hashim. Kenapa Bani Hashim kok diikut-ikutin? Padahal mereka nggak semuanya masuk Islam. Karena Bani Hashim memberikan jaminan kepada Rasulullah SAW. Jadi kan ini kan kabilahnya keluarganya Rasulullah, gitu ya Bu ya. Jadi memberikan jaminan kepada anggota kabilahnya dan mereka tahu seperti apa Rasulullah SAW itu. Dan pemimpin kabilah Bani Hashim waktu itu masih Abu Thalib. Abu Thalib sangat melindungi putranya Abdullah. Ini adalah putra dari bapak dan ibu dan juga walinya Rasulullah SAW ketika ditinggalkan oleh Abdul Muthalib. Apakah penjelasan saya membingungkan? Enggak, terlalu banyak nama? Gimana lagi Bu? Saya suruh ngisi siro ya gini. Papan ya, sebetulnya kapan-kapan kasih papan aja. Gitu ya, kadang-kadang kan saya pakai silsilah atau apa, terutama kalau nggak runtut, kalau kesimpulan-kesimpulan itu biasanya perlu gitu ya untuk memudahkan. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan gampang. Saya minum ya Bu ya, kayak agak haus. Nah kemudian kita bisa bayangin ya, kalau Al-Abbas tadi sudah masuk Islam ya sekeluarga, tapi kalau Ummul Fadl termasuk as-sabiqul awwalun, bahkan beliau adalah wanita kedua yang masuk Islam setelah Bunda Khadijah. Ya, jadi yang pertama masuk Islam dari kalangan perempuan adalah Bunda Khadijah. Yang kedua Ummul Fadl. Ya, gimana perasaan beliau, suaminya ternyata belum berislam? Apakah terus membangkang atau apa? Enggak. Ya makanya Ummul Fadl ini terkenal dengan apa? Kesabarannya. Gitu ya. Nah kemudian ketika perang Badar, ya itu Abu Lahab tidak ikut perang karena dia terkena penyakit bisul. Gitu ya, dan memang orangnya lecek, memang penakut. Bedakan ya Bu ya antara Abu Lahab dengan Abu Thalib, Abu Jahal, kemudian siapa lagi, Abu Sufyan. Beda-beda. Kalau yang saudaranya Rasulullah, yang pamannya Rasulullah itu yang Abu Thalib. Yang saudara tapi jauh banget, bukan Bani Hashim, itu Abu Jahal. Gitu ya Bu ya. Nah kalau Abu Thalib itu paman yang senantiasa melindungi, walaupun beliau nggak masuk Islam. Nah kalau Abu Lahab ini pamannya yang ada di surat Al-Lahab. Nah itu supaya gampang. Surat Al-Lahab itu pamannya Rasulullah itu Bu. Gitu ya. Nah kemudian setelah itu Abu Lahab gak ikut perang. Dia mengutus orang yang punya utang sama dia. Dia bilang, utangmu tak bebaskan asal kamu gantikan aku perang. Nah kemudian orang itu ikut perang dan terbunuh. Nah sementara ketika itu Ummu Fadl sedang duduk-duduk di sekitarnya pembatasnya sumur Zam-Zam. Ada sesuatu yang beliau lakukan, meraut panah atau apa, pokoknya sesuatu. Oh, pembantunya yang meraut panahnya. Fadl enggak, wallahu a'lam waktu lagi ngapain. Nah, ada pembantunya juga, yaitu pembantunya Rasulullah SAW, maulanya Rasulullah SAW, yang lagi meraut panah. Tapi kan ditinggalkan dia, gitu ya. Nah, kemudian ketika dia lagi meraut panah, datanglah Abu Sufyan bin Harith. Ya, bukan Abu Sufyan bin Harb, beda. Ini Abu Sufyan yang sepupunya Rasulullah. Tapi dia masih musyrik.
gitu ya. Dia datang dan dia bilang, ketika dia datang bilang sama Abu Lahab, gimana keadaannya pasukan kita? Wallah, kami seperti menyerahkan pundak-pundak kami kepada mereka. Mereka bisa membunuh kami semau mereka. Dan aku tidak menyalahkan pasukan kita karena mereka ditolong oleh pasukan putih-putih. Langsung bangkit budaknya Rasulullah tadi, maulanya Rasulullah tadi, langsung bilang, itu pasti malaikat yang diutus oleh Allah. Abu Lahab tadi marah, kemudian dipukulinya budak tadi. Ya, dipukuli, dia nggak bisa balas karena dia itu orang yang lemah. Dipukuli, kemudian Ummu Fadl bangkit membawa satu tiang gitu ya. Nah, kemudian tiangnya tadi dipukul ke kepalanya Abu Lahab sampai berdarah. Beraninya kamu memukul budak waktu nggak ada majikannya, gitu ya. Nah, kemudian Abu Lahab pun dia langsung pulang gitu ya, dan lukanya tambah parah sehingga 7 hari kemudian dia meninggal. Ya, dan gimana kondisinya Ummu Fadl waktu itu? Ya, harus menyembunyikan keislamannya. Bagaimanakah perasaan beliau radhiyallahu anha saat orang-orang musyrikin akan berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah mudah menjadi beliau? Kemudian makanya kita mengenal Ummu Fadl itu dengan kesabarannya dan kegigihannya. Kalau suaminya belum masuk Islam, apalagi? Ya, betapa berat cobaan hidup Ummu Fadl. Tapi beliau memilih untuk bersabar dan menanamkan nilai-nilai keimanan kepada putranya. Al-Abbas itu ketika lahir di pemboikotan itu, waktu itu Ummu Fadl lagi hamil besar. Ya, bayangin untuk diboikot itu sampai kelaparan. Ya, sampai kelaparan, sampai nggak boleh menikahkan dengan orang-orang Bani Hashim, sampai pokoknya misalnya gini ya, mereka tuh tidak boleh bertransaksi dagang dengan Bani Hashim, tidak boleh menikahkan, saling menikahkan dengan Bani Hashim, nggak boleh komunikasi dengan Bani Hashim. Jadi saking menderitanya waktu itu mereka, sampai mereka makan kulitnya kambing. Ada salah satu di antara Bani Hashim itu yang kencing gitu ya, mohon maaf. Kemudian kayak suara air seninya itu nggak biasa, kayak terkena sesuatu gitu. Kemudian dibersihkan, dilihat apa itu. Ternyata kulitnya kambing atau kulitnya binatang gitu ya. Mungkin bukan yang bagian luarnya, yang bagian agak ke dalamnya gitu. Kemudian dia cuci, dia sucikan, kemudian dia masak, dia makan. Ya, sampai makan, sampai untuk tutupnya itu ada pelepah kurma atau apa. Mereka makan rumput-rumputan dan lain sebagainya. Nah, di saat itu ya, Abdullah bin Abbas dilahirkan. Dan waktu dalam kondisi hamil yang seperti itu didoakan oleh Rasulullah SAW, kalau anakmu nanti akan jadi seorang yang pandai ilmu agama. Dengan 2 cerita tadi itu wanita-wanita yang tangguh semua. Hamilnya gak baperan, gitu ya. Kalau hamil aja gak baperan, apalagi ketika gak hamil, pastilah lebih tangguh, gitu ya Bu ya. Dan betapa mereka berdua itu ngajarin kepada kita bahwa didik anak itu mulai dari perut, atau mulai dari sebelumnya ya. Bakalnya sudah dididik. Makanya kita harus mempersiapkan generasi muda kita, anak-anak perempuan kita. Jadi yang mulai bakalnya sudah hebat-hebat gitu ya, sudah ngerti agama, itu sudah cinta sama Allah, tauhidnya kuat, sehingga bisa melahirkan generasi muda Islam yang hebat. Nah, kemudian setelah itu baru nanti bisa ketemu lagi sama Rasulullah SAW itu ketika Fathu Makkah, gitu ya. Gimana beliau harus memendam kerinduan dengan Rasulullah. Orang itu kalau melihat Rasulullah ya, sudah bukan antara bibi dengan keponakan ya, kalau gitu ya, sudah ini Nabi, keponakanku ini Nabi, sudah gitu ya. Pasti kan
Kita tuh nggak pernah ketemu sama Rasulullah dengan dengar beritanya aja pengen ketemu nggak Bu? Ya Allah, walaupun hanya dalam mimpi. Rasanya kan gitu. Nah ini udah pernah ketemu dan beliau tahu banget seperti apa kualitasnya keponakannya dan cocok banget kalau dia jadi nabi. Makanya langsung cepet-cepet sadar gitu ya, karena tahu ini keponakannya ini istimewa. Hamilnya aja ibunya nggak pernah kesulitan, kayak nggak pernah kayak nggak ada bayinya di perutnya, nggak pernah ngidam yang macam-macam, gitu ya, nggak pernah merasakan kesulitan sama sekali. Lahirnya gampang banget, melahirkan bayi yang seperti rembulan, yang tangannya langsung ditempelkan ke tanah, dagunya terangkat seolah-olah berdoa. Dan tahu banget gimana Abu Thalib ketika di Makkah ada kekeringan dan penduduk Makkah meminta Abu Thalib untuk memimpin doa bersama gitu ya, supaya Allah mengangkat kekeringan itu. Yaitu Abu Thalib membawa seorang anak laki-laki yang di wajahnya itu seperti awan, ada awan yang bergulung-gulung yang menyimpan hujan. Ya, dan kemudian menempelkan punggung anak itu di Ka'bah dan menempelkan tangannya ke sana juga dan berdoa dengan wasilah anak itu. Sangat paham sekali, gitu ya, Ummul Fadl, bahwa dan gak lama kemudian hujan lebat turun. Sangat paham sekali Ummul Fadl seperti apakah kualitas kemenakannya dan betapa beliau sangat rindu. Tapi bagaimana lagi, inilah perjuangan. Ada yang berpendapat di antara para ulama, kenapa Al-Abbas kok nggak hijrah gitu ya? Karena Al-Abbas itu bertindak sebagai informannya Rasulullah SAW. Jadi beliau tetap di Makkah dan menyembunyikan keimanan. Betapa sulitnya gitu ya Bu ya. Sholatnya gimana? Dan itu nggak terjadi di waktu yang setahun 2 tahun aja. Betapa sabarnya, gitu ya. Nah kemudian seperti apakah anaknya Abdullah bin Abbas? Beliau berhasil meriwayatkan 1660 hadis, gitu ya. Orang kedua yang dimintai fatwa-fatwa yang kalau sudah yang sangat penting, udah gak nemu lagi yang bisa memberikan fatwa setelah Abdullah bin Mas'ud. Siapakah Abdullah bin Mas'ud? Qori'nya umat ini, guru ngajinya para sahabat. Jadi sementara Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW wafat usianya baru 13 tahun Bu. Tapi sudah sering sama Umar diajak di majelis-majelisnya Umar yang dengan para sahabat kabair, para sahabat-sahabat besar yang memutuskan hal-hal yang sangat penting. Abdullah bin Abbas dimasukkan di majelis itu, masih 13 tahun Bu. Ya, dan juga beliau adalah terkenal sebagai ahli fikih, tafsir, bahasa Arab, syair, ilmu hitung, faraid. Sampai komentarnya para sahabat-sahabat lain, sangat sedikit ilmu yang Ibnu Abbas nggak tahu. Jadi misalnya hari ini ya taklimnya tentang tafsir, besoknya fikih, besoknya bahasa Arab, besoknya saking beliau adalah gudangnya ilmu. Ya, dan terkenal dengan sebutan Hibru Ummah atau tintanya umat, karena beliau meriwayatkan banyak hadis, menuliskan banyak hadis. Turjumanul Ummah, ya, karena beliau orang yang sangat pandai ilmu tafsir, dan ternyata ilmu-ilmu lain juga bisa. Ilmu hitung juga pinter, matematikanya juga pinter ya, faraid pinter. Pokoknya pakai lengkap ini Ibnu Abbas ini, ilmu dunia dan akhirat. Dan bukan hanya itu Bu, Ibnu Abbas juga ikut jihad Bu. Ikut jihad kita juga, ikut perang Hunain, perang di Taif itu ya, perang Hunain, perang Hunain kemudian dilanjutkan perang Taif, kemudian Fathu Makkah, ikut Haji Wada.
Juga beliau ikut perang penaklukan Afrika bersama Ibnu Abu As-Sarrah. Dan juga beliau ikut perang Jamal, ya, dan perang Siffin. Perang Jamal itu yang dipimpin Bunda Aisyah, ya. Perang Siffin beliau ada di kubunya Ali bin Abi Thalib. Nah, yang ada di kubunya Ali ini insya Allah yang ijtihadnya benar. Tapi kita nggak bisa bilang berarti Muawiyah ini pendosa atau apa, enggak, itu sahabat yang mulia. Kalau orang ijtihad itu, kalau benar dia dapat, kalau benar ijtihadnya dapat 2. Kalau saya dapat 1. Gitu ya. Jadi sudah paket lengkap Ibnu Abbas. Dibesarkan oleh seorang ibu yang gimana? Yang tangguh dan sabar. Jadi ya, baik. Waktu saya kurang berapa lama? Kurang. Ini ada tanya jawabnya enggak? Oh iya, masih agak lama, kurang setengah jam, kurang sedikit. Ya. Kita lanjut ya Bu ya. Ini juga seorang ibu yang luar biasa. Ibu-ibu pernah dengar gak seorang sahabiah yang ketika anaknya wafat gak langsung bilang sama suaminya? Pernah dengar ya Bu ya? Itu kan kisahnya populer ya. Gimana ceritanya Bu? Ya kalau kamu rojak, gimana? Kisahnya adalah ada suaminya pulang gitu ya, kemudian anaknya meninggal, terus masih melayani suaminya apa gimana? Betul sekali. Ya, gak langsung ngomong. Suaminya tanya, ini anak pertama Bu, namanya Abu Umair. Lucu-lucunya, meninggal pas lucu-lucunya. Gitu ya. Rasulullah sering main-main sama Abu Umair. Dia punya burung namanya Nughair. Rasulullah tuh kalau bercanda sama Abu Umair, wahai Abu Umair, gimana kabar burung Nughair? Gitu ya. Nah, ketika lagi lucu-lucunya itu anaknya wafat, suaminya lagi safar. Nah, kemudian pulang suaminya, dia bilang sama kerabatnya, jangan ada yang bilang tentang kematian Abu Umair. Ya kan? Kemudian tanya suaminya Abu Talha, gimana keadaan anak kita? Alhamdulillah, dia lebih tenang dari biasanya. Ya jelas lebih tenang Bu. Ya, sudah meninggal gitu ya. Udah, kemudian mereka menghabiskan malam itu dengan sangat indah. Dia berdana dengan sangat cantik, masak masakan yang paling enak, sehingga suaminya ridho padanya. Ya, di penghujung malam dia bilang sama Abu Talha, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu jika kamu meminjam sesuatu dari suatu kaum, dan kaumnya itu mau ngambil pinjaman yang diberikan kepadamu? Apakah kau berikan? Tentu saja aku berikan. Ya itu kan pinjaman. Demikian pula dengan kita, wahai Abu Talha. Allah telah mengambil hambanya, anak kita Abu Umair. Nangis, marah Abu Talha. Ya kok bisa kamu bilang gitu, aku dalam keadaan junub ini. Gitu ya. Nah kemudian ketika sholat subuh diadukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Rasulullah? Semalam kalian menghabiskan malam berdua gitu ya? Ya, semoga Allah merahmati malam kalian. Dan kemudian setelah itu apa? Hamil, punya anak berapa? 10 dan semuanya hafid Quran. Ya, siapakah Ummu Sulaim? Kita kenalan dulu ya. Nah, nama aslinya Rumaisyah. Ada yang bilang Rumaisyah, ya, ada yang bilang Sahla binti Milhan. Kalau yang tadi, 2 sahabiah yang tadi, ini dari Muhajirin. Yang ini dari Ansor. Ya, beliau dari Bani Najjar. Bani Najjar ini berarti sukunya ibunya Abdul Muthalib. Nah, ini ibu-ibu yang di Dieng masih ingat ibunya Abdul Muthalib?
Sulma binti Amr An-Najjariyah. Ya kan, nah ini masih kerabatnya. Jadi Rumaisyah ini sama Rasulullah gak batal wudu. Makanya beliau SAW sering ke rumahnya Rumaisyah, sampai tidur-tidur di rumahnya Rumaisyah. Gitu ya. Masih ada hubungan saudara. Apakah itu dari persusuan ataukah dari kekerabatan darah? Gitu ya. Nah, kunyahnya Ummu Sulaim. Nah, sekarang tahu ya, kalau Ummu Sulaim sering dengar gitu ya. Kalau Rumaisyah kadang-kadang dengar gitu ya. Nah, kemudian beliau adalah anaknya Milhan bin Khalid. Saudaranya itu hebat-hebat. Ummu Haram binti Milhan, Haram bin Milhan, Sulaim bin Milhan, gitu ya. Ummu Haram itu syahid Bu di Siprus, gitu ya. Haram juga, Sulaim, semuanya syahid. Kemudian siapa anaknya yang kelak menjadi ulama? Siapa? Ada yang tahu? Anas bin Malik. Baru tahu ya, wah kalau Anas bin Malik saya tahu. Ternyata adalah anaknya Rumaisyah binti Milhan. Nah, pernikahan yang sebelumnya dengan Malik An-Nadhr, ya seorang musyrik. Nah, kemudian Rumaisyah ngajarin Anas bin Malik, diajarin kalimat tauhid, ya diajarin syahadat. Kemudian marah Malik bin Nadhr, kamu lagi merusak anakku. Sebaliknya, wahai suamiku, aku sedang mengajarkan anak kita kalimat tauhid. Marah Malik bin Nadhr, dia keluar dalam keadaan marah. Kemudian dia ketemu perampok, gitu ya, dan dia pun terbunuh. Ya, sedih hatinya Rumaisyah. Belum sempat dia ngajak suaminya untuk bergabung dalam kafilah iman, ternyata suaminya sudah tewas. Nah, kemudian dia bersumpah dia nggak akan menikah sebelum Anas yang menyuruhnya, gitu ya. Atau dia nggak mau menikah sebelum apa? Anas meninggalkan putingnya. Pokoknya dia nggak mau menikah dulu, gitu ya. Itu karena dia sedih dengan kematian suaminya. Nah, kemudian suatu ketika ada seorang laki-laki yang dermawan dan hartawan bernama Abu Talha. Dia dengar seperti apa kehebatannya Rumaisyah, gitu ya, yang ngajarin anaknya, gitu ya, tauhid, membesarkan anaknya seorang diri, dan terkenal, gitu ya kan, kebaikan beliau, kualitas kesolihahannya. Tapi Abu Talha ini belum dalam keadaan muslim. Abu Talha ini hanya penasaran aja. Ada seorang wanita yang baik, janda lagi, gitu ya. Ya, akhirnya meminang Rumaisyah. Kemudian katanya dia, Abu Talha, wah laki-laki seperti kamu ini gak cocok untuk dia bawa mahar yang banyak, gitu ya. Karena Abu Talha itu kaya raya. Laki-laki sepertimu ini gak cocok untuk ditolak. Karena engkau adalah seorang hartawan, engkau juga dermawan. Tapi kamu ini musyrik. Aku muslimah. Kan gak boleh muslimah nikah sama musyrik. Dan dalam keadaan marah pulang Abu Talha ini. Mikir dia, ini perempuan ini jangan-jangan kurang banyak peningsepnya. Gitu ya. Kemudian dia balik, datang lagi, kemudian dia bilang sama Rumaisyah, dibawakan yang jauh lebih banyak, yang lebih bagus-bagus lagi. Ini Abu Talha, gak boleh seorang mukminah menikahi seorang musyrik. Urusanmu bukan itu, katanya Abu Talha. Apa urusan? Urusannya perempuan tuh ini, perhiasan. Kok urusnya gitu-gitu itu? Bukan Abu Talha. Ya, aku tidak membutuhkan ini semua. Aku membutuhkan keimanan. Baiklah, katanya Abu Talha. Kalau memang itu yang engkau inginkan, aku akan masuk Islam. Harus semangat untuk masuk Islam. Tungguilah Rasulullah. Nah, kemudian Anas disuruh mengantarkan ke Rasulullah SAW dan beliau pun bersyahadat. Itu ya Bu ya, seorang perempuan yang dia tahu ada yang lebih berharga daripada segala perhiasan dunia. Apakah itu? Keimanan. Yang maharnya dia adalah syahadatnya suaminya. Inilah
mahar yang paling mahal. Ya, maukah kita? Kalau kita diberikan dunia beserta isinya, tapi kita suruh berpindah keyakinan, mau nggak? Nggak mau. Padahal nggak ada yang bisa kita memberikan dunia beserta isinya. Kan gitu, berarti keimanan kita itu gimana? Lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Nah, dia tahu mana yang permata, mana yang batu. Nah, itu ya. Nah, sebelumnya lagi Bu, ini saya flashback terus ya ceritanya yang Ummu Sulaim ini. Sebelumnya, ketika suaminya meninggal tadi, dia kan nggak nikah gitu, dan kemudian dia mendidik Anas ya, dengan tauhid. Dia mengenalkan kepada Anas bin Malik ketauhidan, apalagi di situ ada Mus'ab bin Umair ya, berdakwah ya, beliau pun mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, mengajarkan kepada anaknya. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW datang, itu Anas termasuk di antara rombongan anak kecil yang nggak sabar untuk ketemu dengan Rasulullah SAW. Gitu ya, ada anak kecil yang nyambut Rasulullah SAW. Ini Anas ada yang paling di depan. Ya, dia nggak sabar untuk ketemu, ini gimana? Masih muda usianya Bu waktu itu. Ya, masih sekitar 9 atau 10 tahun. Ya, dia nggak sabar, gimana ya katanya Muhammad Rasulullah SAW, dia kepingin tahu. Dan kemudian waktu itu langsung Anas digandeng dia sama Rumaisyah ke rumahnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau bilang, ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa aku hadiahkan kepadamu, sebagaimana sahabat-sahabat, saudara-saudara kaum Ansor. Tapi aku memiliki anak kecil ini, wahai Rasulullah SAW, ambillah dia sebagai khodim, ya, sebagai pembantu. Gitu ya Bu ya. Nunggu kalau dipikir-pikir Bu, ada tak Bu ibu yang bercita-cita anaknya jadi pembantu? Pasti nggak ada ya Bu ya. Nggak ada. Kenapa beliau kok seperti itu Bu? Beda orientasi. Karena tatapannya sudah nggak lagi lurus ke depan, tapi ke atas. Ke depan tuh hanya supaya nggak jatuh, ke bawah hanya supaya nggak terjatuh. Tapi hati beliau senantiasa terpaut pada Rabbnya. Jadi anak usia 10 tahun ini jadikan khodimnya Rasulullah. Siapa yang paling tahu seseorang setelah keluarga kita? Siapa? Pembantu. Jadi dia berharap apa? Anaknya nanti akan meneladani Rasulullah SAW. Inilah aplikasinya Quran. Quran versi aplikatif itu ya Rasulullah SAW. Dia ingin anaknya seperti itu. Nah, makanya kita kalau lihat ibu-ibu yang mondokin anaknya itu Bu, nah ini meladanin Rumaisyah. Gitu ya, kadang-kadang di pondok itu kan anaknya diserahkan untuk berkhidmah kepada kiainya, kepada ustadznya, gitu ya Bu ya. Nah, ini meneladani Rumaisyah. Gitu ya. Nah, kemudian Anas pun belajar ya, seperti apakah berperilaku, seperti apakah bersikap, berbicara, berpikir dan merasa seperti Rasulullah SAW. Sampai para sahabat itu berikan testimoninya. Aku belum pernah melihat seorang laki-laki atau orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari seperti Anas bin Malik. Punya ibu yang cerdas. Nah, ini kita teladani dari Malaysia ini apa? Kecerdasan. Pintar ngambil peluang. Ya, anak, aduh ini sudah anak kelas 4 misalnya gitu ya. Wah, ini sebentar lagi 2 tahun lagi masuk SMP. Mau saya masukkan, carikan pendidikan yang gimana, sudah mulai browsing. Mungkin kalau Malaysia sekarang lahir seperti itu ya, lahirnya sekarang tanya-tanya sana sini, survei, ya mungkin ke pondok atau ke sekolah-sekolah, bandingkan mana yang terbaik, mana pendidikan berikutnya yang terbaik untuk anaknya. Itu Malaysia kan itu. Dan juga gimana seorang istri solihah. Ya, kita gimana Bu kalau misalnya
naudzubillah ya, ada berita duka gitu ya, suaminya datang. Jangankan keluar kota, pergi pulang dari kerja aja sudah langsung, Mas, waduh, saya gak ganti, saya ingin selalu ngomong gitu ya. Gitu ya, keringatnya masih belum kering, padahal apa? Gentengnya bocor. Iya Pak ya? Pengalaman. Ya, kita sama-sama berubah, makanya kita sama-sama hijrah ya. Gitu. Kalau Umaysyah, gimana ditahan dengan penuh kesabaran. Dia kepingin benar-benar dapat pahala yang utuh untuk kesabaran. Dia tahu, ya betapa kesabaran itu balasannya apa? Kurang tepat. Hadisnya memang betul ya balasannya surga. Tapi apa hadisnya? Balasannya Allah yang memberikan balasannya sendiri tanpa batas. Jadi kalau mau dibilang berapa balasannya surga, apa balasannya kesabaran? Apakah seperti orang yang infak sampai 700 kali lipat? Atau seperti apa, seperti ini kan ada ya balasannya, disebutkan pahalanya apa. Tapi kalau untuk sabar, Allah lah yang langsung memberikan balasannya. Kalau ibadah fisik ada apa Bu? Yang balasannya seperti itu? Puasa. Kalau ibadah roh, sabar. Makanya malaikat yang terima tamu ya, hari saya sering cerita, kalau apa omongan mereka, slogan mereka untuk nyambut para ahli surga, Assalamualaikum bima sabartum. Selamat bagi kalian atas kesabaran kalian. Ya betapa sabarnya Ummu Sulaim. Ya sehingga yang salah akhirnya siapa itu? Suaminya. Yang salah, maksudnya yang ini, yang lebih betul siapa? Istrinya. Secara duniawi kan kita kalau melihat perempuan yang aneh, iya nggak Bu? Nggak mikir anak, iya nggak Bu? Kemana perginya sekarang ibu-ibu yang jatah yang nomor 1 diberikan yang paling baik untuk suaminya? Sekarang gimana Bu? Anak dulu lah, kasihan, nanti kurang gizi. Kalau ibu saya Bu, Allah yarham gak gitu Bu. Masya Allah, Allah yarham. Yang terbaik itu untuk ayah. Bahkan dalam sakitnya pun masih ngeladeni makannya. Kemana perginya ibu-ibu yang seperti itu? Mudah-mudahan kita akan masuk yang diantaranya. Kalau sekarang begitu, kasihan nanti anaknya ini, kemudian suaminya ini. Kalau Umaysyah nggak gitu Bu. Kalau kita kepingin meneladani sosok Umaysyah nggak seperti itu. Umaysyah ini Bu, ya dia belum masuk surga. Rasulullah ketika Mi'raj sudah melihat sosoknya di surga. Belum ketemu sama orangnya, belum kopi daran sama orangnya, tapi sosoknya udah ada di surga. Radhiyallahu anha. Ternyata luar biasa memang. Ibu-ibu pernah dengar Bu, keluarga yang mau menjamu tamunya tapi dia punya makanan kepres. Ya, saya ceritakan lagi apa enggak? Tapi udah tahu. Ya kadang-kadang kita tahu tapi nggak utuh gitu ya. Saya pun juga nggak utuh Bu. Ya, jadi kisahnya suatu ketika Abu Thalhah ini tadi dia ngelihat, oh ada 2 kisah ini yang masalah ini, yang masalah interaksi keluarga itu. Akhirnya Abu Thalhah ini jadi luar biasa gitu ya. Sama Rasulullah SAW tuh, aduh, pokoknya lewat dakwah istrinya. Dan ini juga ya istri yang daiyah, istri yang daiyah. Itu juga yang bisa kita ambil pelajaran dari Umaysyah. Tapi dengan cara berdakwah yang keren banget. Karena kita posisinya sebagai istri, dakwahnya tuh gimana? Haram Mas, gak boleh merokok, apa gitu. Dakwahlah sebagaimana seorang wanita berdakwah. Ya, cara kita berdakwah dengan ketika kita mengaji mungkin ya, ada perubahan sikap. Udah ikut pengajian, bukan jadinya malah berani, malah mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan atau kodo sama suaminya ngomong yang gak baik, bukan. Tapi kelihatan pelayanannya semakin mantap, semakin maksimal, semakin all out sama suaminya.
Jadi tahu inilah. Jadi ketika kita ngomong berat di hati suami. Nah, Rumaisha seperti itu tuh. Akhirnya keluarga itu menjadi salah satu di antara keluarga yang terdepan dalam mensupport dakwah. Pernah Rasulullah SAW itu menyampaikan, ya bukan termasuk kita berinfak gitu ya. Kalau kita nggak infaknya itu yang paling kita sukai. Jadi kemudian Abu Talha bilang, ya Rasulullah, aku punya satu kebun yang akan aku infakkan. Itu kebun itu sangat indah, kebun kurma, jadi ada buah-buahan yang lain. Kemudian di tengahnya itu ada sungainya. Pokoknya kebunnya itu sangat indah. Itu harta yang paling berharga bagi Abu Talha. Rasulullah pun sering main ke kebun itu. Itu diinfakkan sama Abu Talha. Kemudian suatu ketika Abu Talha itu datang ke majelisnya Rasulullah SAW, dilihatnya ada rona lapar di wajahnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun pulang, bilang sama Rumaisha, ada makanan tadi, bahasanya kita, ada makanan apa? Ini cuma sedikit, ya udah kita siapkan makanan ya yang cukup untuk mengundang Rasulullah sama beberapa sahabat. Udah kemudian bilang dulu Nas bilang sama Rasulullah SAW sudah datang ke sini diundang makan. Nah Rasulullah melihat Anas dari jauh dari ini. Sepertinya dia datang membawa kebaikan buat kita. Gitu ya, ini janjinya bisikin bilang ke Rasulullah Rasulullah sama satu atau dua orang sahabat. Kemudian Rasulullah bilang, Anas, kamu disuruh apa? Membawa kebaikan apa sama orang tuamu? Nah, Anas udah ditembak itu mau bilang apa lagi gitu ya? Akhirnya bilang diundang makan ya Rasulullah gitu ya. Sama ayah sama ibu. Udah, kemudian bilang, mari setelah ini kita lanjutkan kajian kita. Rasulullah itu kajian duhanya jam 9 sampai jam 11-an gitu ya, setengah 11-an gitu ya. Itu dilanjutkan, kita lanjutkan di rumahnya Abu Talha, kita diundang makan. Alhamdulillah, diajak semua para sahabat. Begitu Abu Talha lihat gitu ya, ya Rasulullah, gitu ya. Katanya Rasulullah masuklah dan insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan dari jamuan. Kemudian Rasulullah masuk duluan, kemudian Rasulullah minta ini mana lauknya ya, diaduk sendiri sama Rasulullah. Diaduk, kemudian mana menteganya diberikan. Ini mana lauknya dia diberikan, kemudian diaduk. Kemudian para sahabat itu suruh masuk 10-10. Ya, mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa untuk keluarganya. Ya, itu cerita yang Abu Talha. Itu nanti ada riwayat yang lain, Bu. Ketika perang Khandaq, sahabat yang lain ada lagi yang seperti itu misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang riwayat yang lain yaitu suatu ketika malam gitu ya. Ketika Rasulullah selesai memimpin sholat Isya dan kemudian bermajelis sebentar sama para sahabat, datanglah seorang sahabat yang dia tuh bilang, ya Rasulullah, aku kelaparan, belum makan dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian Rasulullah SAW tanya sama istri-istrinya, ternyata mereka pada nggak punya makanan semua. Ya jangan heran ya Bu ya, dan Rasulullah SAW itu nggak miskin Bu. Ya, Rasulullah itu punya andil 1/5, dapat jatah 1/5 dari harta rampasan perang itu untuk Rasulullah. Ya langsung dibagikan istrinya, dan istrinya gercep juga saudara. Gitu ya. Jadi apa? Jadi yang situ makanan mereka sehari-hari aswadan, kurma dan ayam. Jadi Bunda Aisyah bilang keluarga Muhammad nggak pernah kenyang 2 hari berturut-turut makan gandum. Kalau bahasa kita nggak pernah 2 hari berturut-turut kenyang makan nasi. Gitu ya. Makanan sehari-harinya aswadan, kurma dan air. Kadang-kadang tetangga kami Ansor berbaik hati memberikan kami susu. Jadi nggak heran gitu ya, kalau ketika ditanya itu nggak ada. Gitu. Para ummahatul mukminin bilang kami juga nggak punya makanan. Nah kemudian akhirnya siapa yang bisa menjamu sahabat ini? Kemudian berdirilah Abu Talha
Saya ya Rasulullah. Gak pakai tanya istrinya, gak pakai tanya. Udah langsung pulang. Wahai Rumaisyah, apakah ada makanan untuk menjamu tamu kita? Ini tamunya Rasulullah, wahai Rumaisyah. Ada wahai Abu Talha, tapi tinggal jatahnya anak-anak. Kita pun gak kebagian. Ya sudah, kita tahu dari punya anaknya kan banyak. Ya udah, tidurkanlah mereka. Gitu ya, sehingga mereka gak merasakan kelaparan. Dan nanti ketika sebelum menghidangkan makanan, matikan lampunya, pura-pura mati lampu. Gitu ya, dan anaknya ditidurkan sudah aman. Ya, tamunya datang itu pura-pura mati lampu. Loh, kok mati lampu? Dan kemudian Rumaisyah menghidangkan makanan, Abu Talha pura-pura kecapan. Padahal makanannya hanya cukup untuk tamunya tadi. Tamunya makan, kemudian loh, kamu makan. Nah, dengar suara kecapannya sudah, kan seolah-olah dia lagi makan. Nah kemudian pulang paginya, ya Rasulullah nyampaikan, ya, Allah tersenyum, gitu ya, melihat perbuatan fulan dan fulana. Ya, tadi menceritakan kisahnya siapa? Kisahnya Abu Talha sama Rumaisyah. Ya kurang 3 menit kita udah tahu ya Bu ya, kalau Anas bin Malik kita nggak usah bahas lagi ya. Terus pokoknya luar biasa beliau, sahabat yang sangat diakui di bidang keilmuan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan itu 2286. 200 ulama berguru padanya. Gitu ya, beliau juga punya karomah. Gitu ya, suatu ketika melihat ada tetangganya bilang, ini petak tanahmu ini kok kering banget. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan untuk mengairi petak tanahku yang kering. Waktu itu musim kemarau. Nah, kemudian tidak lama kemudian turun hujan dan hanya kena ke petak tanahnya Anas bin Malik. Gitu ya, ada melebar keluar sedikit saja tapi nggak banyak. Gitu ya, untuk mengairi tanahnya Anas bin Malik. Seorang imam penghafal Al-Quran, seorang mufti, ahli hadis, perawi hadis yang mengambil ilmu langsung dari sumber utama. Dan juga beliau yang niru sholatnya Rasulullah SAW itu Anas bin Malik. Sholat sampai kakinya bengkak dan pecah-pecah keluar darahnya itu Anas bin Malik. Gitu ya? Nah itulah tarbiyah seorang ibu yang luar biasa yang bernama siapa tadi? Rumaisyah binti Milhan. Gitu ya Bu ya, coba kita ambil kesimpulannya, benang merahnya dari semua yang sudah kita bahas. Ibu-ibu tadi itu kehidupannya gimana Bu? Berat semuanya. Ya, mereka mendidik anak-anaknya dalam kondisi yang gimana? Kondisi yang berat. Tapi mereka bersabar karena mereka ingin mendapatkan keridhaan Allah. Akhirnya mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap manusia terikat dengan apa-apa yang dia lakukan. Itu membahas tentang apa Bu? Membahas tentang ahlul jannah. Jadi orang-orang yang beriman nanti mereka akan dipertemukan dengan keluarga mereka yang alatnahum bil iman, yang mengikuti mereka dalam keimanan. Gitu ya, kemudian mereka cerita ke ahlul jannah yang lainnya. Ketika mereka ketemu ya sama sesama ahlul jannah, wa qabala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun,
Mereka hadap-hadapan dengan ahlu jannah yang lain, terus mereka curhat-curhatan. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Ya sesungguhnya kami itu dulu sama keluarga kami itu termasuk musyrikin. Apa musyrikin? Orang yang takut dengan neraka. Gitu ya. Akhirnya apa? Famanallahu alaina wa waqana adzabas-samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari adab yang panas ya, adab neraka. Sampai situ Bu ya. Jadi mari kita ajak ya, jangan kita solihahnya sendiri. Mari kita ajak anak-anak kita, suami kita gitu ya, untuk sama-sama dalam keimanan. Jadi kita bisa dipertemukan dengan mereka kelak di surga bersama-sama gitu ya, menikmati segala jerih payah, segala kelelahan yang kita sama-sama perjuangkan ya, demi surga di dunia. Dunia itu tabiatnya adalah capek, tabiatnya adalah apa? Sakit, gitu ya, adalah lelah dan lain sebagainya. Tidak apa, ketika kita lelah menepilah sebentar, tapi kemudian berjanjilah untuk segera kembali dengan semangat yang membara untuk kembali memburu surga bersama-sama dengan orang-orang tercinta. Itu dulu Bu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memiliki asar, memiliki dampak yang sangat dalam dalam kehidupan kita dan bisa menjadi suri tauladan kita, ibu-ibu yang kuat yang ada di balik anak-anak yang hebat. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf kalau ada kesalahan, yang benar datangnya hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.